Shalom saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami, dan juga napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur atas segala pemberian-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah terhadap hati dan pikiran kami damai sejahtera daripada Engkau dalam menyambut firman-Mu. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam kitab Hesekiel pasal 34 ayat 11 sampai 16. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tapi firman Tuhan ini Allah menggembalakan umat-Nya. Saudara-saudari seiman, dalam nats firman Tuhan sebelumnya mengenai tuduhan yang diajukan dalam nama Tuhan terhadap para gembala Israel, kita tidak dapat tidak merasa geram terhadap para gembala dan merasa kasihan kepada domba-domba. Sebagaimana sebelumnya ayat nats firman Tuhan ini, Allah melalui Nabi Hesekiel telah mengungkapkan rasa marah dan kasihannya yang dalam, dan para gembala dipanggil untuk mendengar perkataannya. Biarlah mereka mendengar berapa rendahnya Allah menilai mereka yang sudah berbuat keterlaluan, dan betapa berharga dipandangnya domba-domba itu yang tidak mereka pedulikan. Hal itu sungguh mempermalukan mereka. Para gembala Israel itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri, karena Allah akan melepaskan domba-dombanya dari mulut mereka, yang bukannya mereka lindungi, malah mereka buat sebagai mangsa. Adalah adil bagi Allah untuk mengambil dari tangan orang kuasa yang disalahgunakannya dan kepercayaan yang dikhianatinya. Betapa Allah memperhatikan domba-dombanya. Allah akan mengumpulkan kembali domba-dombanya yang terserak dan membawa kembali yang hilang ke kandangnya. Hanya Allah sendirilah yang bisa melakukannya dan akan melakukannya, dan akan beroleh kemuliaan dari tindakannya itu. Allah sendiri akan memperhatikan domba-dombanya dan akan mencarinya seperti seorang gembala, dan membawa mereka kembali sebagaimana seorang gembala memanggul domba yang terhilang di atas bahunya.
dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan pada hari kegelapan. Dimanapun mereka berada, meskipun tersesat sangat jauh, akan hilang, mata Allah akan mencari mereka, karena matanya menyasar ke sana kemari di seluruh bumi. Demi mereka, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ia tahu di mana mereka diam dan di mana mereka tersembunyi. Apabila sudah tiba waktunya, maka tangannya akan membawa mereka ke tanahnya. Allah akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa. Allah akan mencondongkan hati mereka untuk datang oleh anugerahnya, dan oleh penyelenggaraannya membukakan pintu bagi mereka dan menyingkirkan segala kesulitan yang merintangi. Mereka tidak akan kembali satu persatu mengendap-endap mencuri pergi, melainkan akan kembali dalam rombongan. Allah akan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri di mana mereka tercerai. Tidak hanya keluarga-keluarga besar, namun setiap orangnya. Yang hilang akan dicari, yang tersesat akan Allah bawa pulang. Hal ini tergenapi waktu beribu-ribu bangsa Yahudi keluar dengan bersorak-sorak dari Babel, dipimpin oleh Zerubabel, Esra, dan yang lainnya. Ketika mereka yang tersesat dari Allah ke dalam jalan dosa dibawa kembali oleh pertobatan, ketika mereka yang salah kembali mengakui kebenaran, ketika orang-orang yang dibuang Allah dikumpulkan dan dipulihkan, dan perkumpulan-perkumpulan ibadah yang tercerai-berai berkumpul kembali seiring berakhirnya penganiayaan, serta ketika umat memperoleh kelegaan dan kebebasan, maka janji ini pun tergenapi lebih lanjut. Saudara-saudari seiman, Allah akan memberi makan umatnya sebagai domba gembalaannya yang sudah menderita kelaparan begitu lama. Allah akan mengembalikan tawanan kembali ke negerinya, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi disitulah tempat penggembalaannya, di tempat penggembalaan yang baik dan rumput yang subur. Di sanalah tempat penggembalaannya, dan di sanalah mereka akan berbaring. Dan tempat itu adalah padang rumput yang baik. Di sana Allah tidak hanya menggembalakan mereka, namun juga membiarkan mereka berbaring. Hal ini menggambarkan peristirahatan yang nyaman setelah mereka lelah mengembara, dan tempat tinggal yang tetap untuk seterusnya. Mereka tidak akan diusir keluar dari rerumputan ini lagi seperti sebelumnya. Mereka juga tidak akan diganggu lagi, melainkan akan berbaring aman tenteram dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Allah akan menolong yang disakiti, akan membalut yang luka dan menguatkan yang sakit, akan menghibur semua yang bergabung di Sion dan bersama Sion, serta yang gemuk dan yang kuat akan Tuhan lindungi, menunjukkan bahwa Ia peduli dengan semua anggota kawanannya. Disinilah kita melihat dengan jelas bahwa Tuhan bangkit melawan para gembala Israel yang jahat. Sebutan gembala dalam konteks ini ditujukan bagi para pemimpin politik bangsa Israel. Tuhan mengecam mereka karena melalaikan tugas menggembalakan umatnya, ibarat gembala yang justru memerah susu, mencukur bulu-bulu, dan menyembelih domba-domba mereka untuk dinikmati sendiri. Demikianlah para pemimpin Israel terhadap umat. Ironisnya, memang dan memilukan bila kita melihat pemimpin yang menyalahgunakan kuasa demi kepentingan diri sendiri, ibarat pagar makan tanaman. Sayangnya, pemimpin yang seperti itu masih ada hingga saat ini, baik pemimpin di bidang pemerintahan, bahkan dalam bidang sosial dan keagamaan. Kita bersyukur Tuhan Yesus yang menjadi pemimpin kita adalah gembala yang baik. Dia sudah mati demi keselamatan domba-dombanya. Dia terus menggembalakan umatnya lewat kehadiran Roh Kudus dalam hati setiap orang percaya. Namun Dia mau memakai gereja dan para pemimpin rohani untuk menggembalakan umatnya. Dia juga mau memakai kita untuk menjadi gembala-gembala bagi umatnya. Tapi maukah kita bersedia untuk itu?
Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudari sekalian, untuk semakin membuat kita mengerti firman Tuhan ini, ada satu jenis burung bernama gouit mencetak rekor terbang tanpa henti dari Selandia Baru ke daratan Alaska sejauh 12.000 km. Kawanan burung ini menempuhnya selama 11 hari, suatu stamina yang luar biasa, dan yang tak kurang hebatnya mereka tiba di tujuan dengan tepat, tidak tersesat, padahal mereka tidak menggunakan kompas apalagi GPS. Menurut Jesse Coltling, burung-burung ini tahu posisinya di belahan bumi ini. Sulit dijelaskan tapi punya seperti penunjuk jalan pada dirinya. Dalam sejarah pemeliharaan Allah kepada umatnya, Allah telah mempresentasikan cara, metode, dan prinsip penggembalaan. Sebagai contoh, dalam nats ini mendeskripsikan prinsip-prinsip penggembalaan yang Tuhan lakukan, yaitu mencari yang hilang, membawa pulang yang tersesat, membalut yang luka, menguatkan yang sakit, serta melindungi yang kuat dan yang gemuk. Kasih Allah kepada umatnya tampak nyata lewat gambaran-gambaran itu. Meskipun menubuatkan tindakan Allah di masa depan, perkataan Hesekiel tersebut mencerminkan kerinduan hati yang selalu dimiliki Allah Sang Gembala Agung, yang kelak menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus, dan itu telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia dibandingkan dengan burung gouit itu. Semua yang ada pada burung gouit itu adalah rancangan Allah. Burung gouit bisa tidak tersesat, apalagi manusia yang memiliki akal dan pikiran, terlebih memiliki gembala yang menggembalakan sebagaimana mestinya. Burung gouit bisa tersesat jika lari dari jalurnya. Demikian juga manusia bisa tersesat bila lari dari sang gembala. Bahkan yang sudah tersesat sekalipun, Tuhan masih mau membawanya pulang ke jalan yang benar. Yang diharapkannya adalah, maukah kita dibawa pulang? Maukah kita meminta kekuatan saat kita sakit? Maukah kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal? Itulah yang diinginkan Tuhan dari kita. Apapun yang terjadi, Dia meminta kita untuk tetap bersandar kepadanya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu, kuatkan kami dalam Roh Kudus-Mu untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami sangat bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu bagi kehidupan kami. Engkau adalah Allah Gembala yang sejati bagi kami umat-Mu. Terima kasih atas segala pemeliharaan, atas segala pemberian. Engkau menebus kami, Engkau menyelamatkan kami. Tuhan, ampuni kami atas segala keberdosan kami. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya, saudara-saudara sekalian. Shalom.